Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya, karena gratis. 3, 2, 1. Modul 1-2 Cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kegiatan belajar 2. Bahasa formal dalam bisnis. Sebagaimana dijelaskan pada modul sebelumnya, kemampuan berkomunikasi memainkan peran penting dalam dunia bisnis. Agar dapat berkomunikasi dengan baik, sangatlah penting mengetahui etika bahasa. Kegiatan belajar ini akan mengupas bahasa formal dalam bisnis. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat 1. Memahami apa itu bahasa formal. 2. Mengidentifikasi pentingnya bahasa formal. 3. Menguji cara memformalitaskan bahasa. Dan 4. Mengenal situasi-situasi yang menggunakan bahasa formal. A. Bahasa formal. Ada dua standar klasifikasi bahasa, yaitu bahasa formal dan informal. Keduanya dipakai dalam konteks dan situasi yang berbeda. Bahasa yang sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya bahasa informal. Jika bahasa informal dipakai dalam situasi sehari-hari, lain halnya dengan bahasa formal yang sering digunakan dalam situasi serius. Bahasa formal juga biasanya dipakai ketika Anda berbicara dengan orang yang tidak begitu Anda kenal atau dalam situasi saat Anda harus bersikap formal dan sopan. Terlebih lagi, bahasa formal dan informal memiliki perbedaan besar dalam pemilihan kata tata bahasa, serta nadanya. Dalam dunia bisnis perkantoran, terdapat sejumlah instansi bisnis yang mengharuskan orang untuk menggunakan bahasa formal. Oleh karena itu, slangs dan kata-kata informal sebaiknya dihindari. Bahasa formal sering kali dipakai dalam situasi seperti untuk melamar pekerjaan, menulis surat bisnis, memo bisnis, laporan formal pertemuan, diskusi dalam seminar atau konferensi, dan banyak lagi. B. Pentingnya bahasa formal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahasa formal sering kali dipakai dalam dunia perkantoran. Menurut Anda, mengapa kita harus menggunakan bahasa formal dalam kondisi yang demikian? Bahasa formal dipercaya sangatlah efektif dalam menunjukkan keahlian kita dalam satu bidang atau pengetahuan pada disiplin tertentu. Lebih jauh, bahasa formal memungkinkan kita memberikan kesan tentang keadaan tersebut. Bandingkan kalimat-kalimat berikut. Manakah yang merupakan bahasa formal? Believe working at this company will allow me the opportunities to grow as an individual. I reckon working at this company makes me a better person. Bayangkan kedua kalimat tersebut diucapkan oleh dua orang kandidat yang akan mengepalai jabatan manajer. Contoh pertama pada kotak kiri menunjukkan bahwa orang tersebut lebih cocok dibandingkan apa yang diucapkan kandidat kedua pada kotak kanan. Mengapa? Karena kalimat pertama lebih diterima dalam percakapan bisnis. Pilihan untuk memakai bahasa formal meyakinkan si pendengar akan keahlian dan kompetensi si pembicara. Perbedaan dalam pemilihan kata memainkan peran penting dalam kalimat-kalimat tersebut. Dalam kalimat pertama, kata-kata seperti believe, allow, dan opportunities menunjukkan bahasa kalimat tersebut menggunakan bahasa formal. Berbeda dibandingkan kalimat kedua yang menggunakan kosakata kasual, seperti reckon dan makes. Bahasa formal tidak hanya penting dalam komunikasi lisan, tetapi juga penting dalam interaksi lewat tulisan. Pada umumnya, ada kondisi tertentu ketika bahasa informal digunakan, contohnya ketika menulis kartu pos, email kepada teman, atau pesan singkat pada orang-orang terdekat. Akan tetapi, dalam dunia perkantoran dan bisnis, tulisan formal lebih sering dipakai. Oleh karena itu, bekerja dalam dunia bisnis mengharuskan kita untuk memiliki keterampilan menulis yang baik dalam bahasa formal, dimodifikasi dari URL. C. Menyusun bahasa. Sebagaimana disinggung sebelumnya, perbedaan bahasa formal dan informal dapat dilihat dari tiga hal pokok: pilihan kata, tata bahasa, dan nada.
Dengan mempertimbangkan ketiga perbedaan tersebut, Anda dapat mengubah bahasa informal ke dalam bahasa formal sebagaimana diterangkan di bawah ini. 1. Pilihan kata-kata. Beberapa kata mungkin memiliki makna atau arti yang sama, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Kosakata dalam bahasa formal biasanya lebih panjang dan berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Sebaliknya, bahasa informal biasanya melibatkan kata-kata yang lebih pendek dan berasal dari Anglo-Saxon. Perhatikan tabel di bawah yang berisi beberapa kata formal dan informal. Informal, formal. Make up, fabricate. Stand for, represent. Blow up, explode. Seem, appear. Keep, retain. Let, permit. Lock, undermine. Show, demonstrate. Complete, do, carry out. Give, hand in. Jika kita perhatikan daftar kata pada tabel tersebut, bahasa informal lebih banyak menggunakan frasa kata kerja, sebuah frasa yang terdiri atas sebuah kata kerja dan ditambah dengan kata depan atau kata keterangan atau keduanya. Sebaliknya, bahasa formal menggunakan kosakata yang lebih panjang tanpa ada tambahan kata depan atau kata keterangan. 2. Penggunaan tata bahasa. Ditinjau dari sisi tata bahasa, bahasa formal cenderung menggunakan kalimat penuh dengan tata bahasa yang sempurna. Berikut beberapa aturan yang harus diikuti. A. Hindari pemendekan. Dalam bahasa formal, pemendekan kata tidak diperbolehkan. Berikut ini contohnya. Informal, formal. Says decided to accept the offer. She has decided to accept the offer. I'd like to introduce myself. I would like to introduce myself. Dapat dilihat dari contoh di atas, penyingkatan hanya dilakukan pada bahasa informal. Aturan ini berlaku untuk bahasa tertulis ataupun lisan. B. Hindari penghilangan kata elipsis. Elipsis mengacu pada penghilangan kata pada kalimat, tetapi kalimat tersebut masih dapat dimengerti. Dalam bahasa formal, elipsis tidak diperbolehkan. Berikut contoh yang menunjukkan penggunaan elipsis dalam bahasa informal. Formal. We went to Bandung for the weekend. We have a lot of things to lots to tell. Informal. Went to Bandung for the weekend, lots to tell you. C. Hindari kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama sangatlah jarang dipakai dalam bahasa formal. Daripada mengucapkan we feel that the target is unrealistic, ucapan it is felt that the target is unrealistic lebih baik digunakan dalam situasi formal. D. Penggunaan home. Ketika menggunakan bahasa formal, klausa relatif harus mempunyai klausa kata ganti home sebagaimana tampak pada kalimat-kalimat berikut. Informal. 1. The secretary I talked to yesterday was very rude. 2. The client I met last week was really passionate about this. Formal. 1. The secretary whom I talked to yesterday was very rude. 2. The client whom I met last week was really passionate about this. E. Penggunaan modal verb. Ketika menggunakan bahasa formal, beberapa modal verb sering kali dipakai dalam bahasa formal. Meskipun penggunaan kata-kata ini juga dapat bertukar, tingkat formalitasnya berbeda. Perhatikan contoh berikut. Neutral. Can I leave the room for a second? Can I have my bill please? More formal. May I leave the room for a second? Could I have my bill please? 3. Perubahan nada. Bahasa informal lebih bernada personal dan dekat. Akan tetapi, ketika bahasa formal yang digunakan, nada yang dipakai terkesan kaku dan kurang rileks. Petunjuk yang disebutkan sebelumnya berlaku untuk komunikasi lisan ataupun tulisan, kecuali poin nomor 3 yang hanya berlaku ketika berbicara di situasi formal. Dalam tulisan formal, masih terdapat beberapa standar yang harus dipertimbangkan. 4. Ejaan yang tepat. Poin ini berlaku dalam menulis surat formal. Ketika menulis dalam bahasa formal, penulis wajib menggunakan ejaan yang benar. Hal ini termasuk dalam poin yang disebutkan sebelumnya mengenai peningkatan kata. Lebih jauh lagi, sangat tidak disarankan menggunakan bentuk-bentuk kata yang disingkat. Contohnya yaitu tonite untuk menggantikan tonight dan bi untuk menggantikan bechaus. Bentuk pemendekan tersebut terlalu informal. Lebih jauh lagi, bentuk-bentuk pendek mungkin susah untuk diartikan. 5.
5. Penggunaan tanda baca yang tepat. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan saat menulis dalam bahasa formal, yaitu penggunaan tanda baca yang tepat. Penggunaan tanda baca yang tepat memudahkan pembaca memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Lebih jauh lagi, penting untuk menghindari simbol dan, tetapi lebih baik menulis kata N. Juga penggunaan emotikon tidak dibolehkan dalam tulisan formal, misal emotikon wajah senyum, mata berkedip, dan lainnya. 6. Hindari klise. Klise mungkin merupakan ciri umum tulisan informal. Dalam tulisan formal, penggunaan klise menunjukkan tulisan Anda tampak tidak profesional. Agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, hindarilah penggunaan klise atau idioms yang mungkin asing bagi si pembaca. Beberapa contoh klise yang harus dihindari sebagai berikut. A. Never a dull moment. B. Writing on the wall. C. Come before the storm. 7. Jangan memulai sebuah kalimat dengan sebuah kata penghubung. Sangatlah aneh ketika memulai sebuah kalimat formal dalam surat kata hubung, seperti and, would digunakan. Tujuan utama penggunaan kata hubung untuk menggabungkan kata-kata, frasa, atau kalimat. Oleh karena itu penggunaannya pada awal kalimat akan sangat aneh. Kata keterangan transisi lebih tepat dipakai ketika memulai sebuah kalimat, misalnya furthermore, moreover, additionally, atau instead, thus, nevertheless, dan lain-lain. D. Menentukan penggunaan bahasa formal. Dalam dunia bisnis, bahasa formal dianggap lebih baik daripada bahasa informal atau kasual. Seringkali, bahasa formal digunakan ketika menulis email bisnis atau laporan bisnis. Terlepas dari hal tersebut, bahasa formal dalam bisnis juga dipakai dalam presentasi dan pertemuan. Dalam menentukan penggunaan bahasa formal ada dua hal penting yang harus diperhatikan. 1. Tingkatan strata sosial antar pembicara. Ketika berbicara dengan seseorang yang Anda kenal dengan baik, seperti keluarga atau teman, bahasa kasual lebih tepat digunakan. Bahasa formal, sebaliknya, digunakan ketika berbicara dengan orang yang tidak begitu kita kenal atau ketika berbicara dengan orang yang memiliki status sosial tinggi, pemuka agama, manajer, doktor, dan sebagainya. Ketika kita tidak begitu mengenal lawan bicara, lebih baik kita menggunakan bahasa formal untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Contohnya, daripada mengucapkan hello, Anda dapat menunjukkan rasa sopan Anda dengan mengucapkan good morning, good afternoon, atau good evening. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan cara formal untuk mengucapkan hello yang disesuaikan dengan waktu. Akan tetapi, Anda harus berhati-hati ketika mengucapkan good night ketika Anda bertemu seseorang menjelang malam. Mengucapkan good evening lebih tepat dipakai dalam situasi tersebut daripada mengucapkan good night. Contoh lainnya, pleased to meet you dan it is nice to meet you lebih formal daripada mengucapkan good to see you. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kali, sapaan formal memberikan kesan yang lebih sopan atau sikap yang baik. Ketika Anda bertemu orang tersebut lagi, Anda dapat menyapanya dengan mengucapkan it is nice to see you again untuk menunjukkan bahwa Anda mengingat orang tersebut. 2. Karakteristik topik. Topik pembicaraan juga menentukan gaya bahasa yang kita gunakan. Saat mendiskusikan topik yang serius atau sensitif, bahasa formal lebih tepat digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya topik tersebut dan kita hendak membicarakannya dengan serius. Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa situasi ketika bahasa formal lebih pantas digunakan. Misalnya, ketika ada interview pekerjaan, pertemuan kantor dengan para atasan, dan ketika menulis surat-surat bisnis. Rangkuman. 1. Bahasa formal lebih sering dipakai dalam situasi formal atau resmi, contohnya interview pekerjaan, pertemuan bisnis, presentasi bisnis, dan surat-surat bisnis. 2. Penggunaan bahasa formal penting untuk menampakkan keahlian seseorang dalam suatu bidang. Contohnya, ketika memberikan pidato, si pembicara menggunakan bahasa formal untuk meyakinkan para pendengar bahasa ia merupakan seorang ahli dalam bidang tersebut. 3. Ada beberapa cara membuat bahasa menjadi formal. Pertama, dengan memilih kata-kata yang tepat. Pilihan kata-kata mungkin menentukan apakah tulisan Anda termasuk kategori formal atau kasual.
Contohnya, kedua kata sem dan APR punya makna yang sama dan dapat menggantikan satu sama lain. Akan tetapi, kata sem lebih sering dipakai dalam komunikasi kasual, sedangkan kata APR lebih formal. Contoh lainnya adalah keep dan retain, make up dan fabricate, serta banyak lagi yang lainnya. 4. Penggunaan tata bahasa juga menentukan formal atau tidaknya bahasa. Dalam bahasa formal, pemendekan kata harus dihindari. Karena itu, daripada mengucapkan atau menulis won't, lebih baik jika menggunakan will not. Contoh pemendekan lainnya adalah don't, does not, dan seterusnya. 5. Berkaitan dengan tata bahasa, elipsis juga harus dihindari dalam bahasa formal. Elipsis, yaitu penghilangan kata dalam sebuah kalimat tetapi makna katanya tetap utuh. Contohnya, daripada mengucapkan lots to tell you akan lebih formal jika mengucapkan we have a lot of things to tell you. 6. Dalam bahasa formal, kata ganti orang pertama tidak sering dipakai. Daripada menggunakan kata ganti orang pertama, lebih cocok mengubah kalimat menjadi bentuk pasif untuk menghindari penggunaan kata ganti orang pertama. Di sisi lain, kata ganti orang relatif pronoun home lebih sering dipakai dalam situasi. 7. Penggunaan modal verb juga memformalkan bahasa yang kita gunakan. Meskipun beberapa modal verb seperti can dan call dapat menggantikan satu sama lain, tingkat formalitasnya berbeda. 8. Dalam komunikasi lisan, perubahan nada juga mungkin menentukan tingkat formalitas bahasa yang digunakan. Dalam interaksi formal, nada yang dipakai cenderung kaku dan agak tegang dibandingkan interaksi informal. 9. Dalam tulisan formal ada beberapa panduan yang harus diperhatikan. Agar tulisan lebih profesional, penulis harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang akurat. Lebih jauh lagi, hindari penggunaan klise terlebih dalam konteks bisnis. Hal yang tidak kalah penting, tidak disarankan menggunakan kata hubung dalam memulai sebuah kalimat dan lebih baik menggunakan kata keterangan transisi. 10. Ada dua faktor yang harus diperhatikan ketika menentukan penggunaan bahasa formal atau informal. Pertama, tingkatan strata sosial antar pembicara. Jika pembicara punya hubungan yang dekat, bahasa kasual sangat disarankan. Sebaliknya, jika pembicara baru mengenal lawan bicaranya, bahasa formal lebih disarankan. Terlebih ketika kita berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi, lebih baik kita menggunakan bahasa formal. Kedua, karakteristik topik. Dalam mendiskusikan topik yang serius atau sensitif, bahasa formal digunakan untuk menunjukkan bahwa si pembicara serius dalam berdiskusi. Modul 2 Kegiatan Belajar 1 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.